Yo 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 yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Steel Season 2. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit episode kemarin, setelah kemunculan Hao Yu yang cukup epik dan menegangkan, cerita pun berlanjut kepada Hao Chen yang bersiap menghadapi ujian keduanya melawan malaikat keabadian. Hal itu membuat malaikat pun cukuplah kagum karena katanya setelah bertahun-tahun, Hao Chen adalah manusia pertama yang berhasil melewati ujian penciptaan dan masuk ke kerajaan keabadiannya. Mendengar statement itu, Hao Chen pun semakin yakin kalau cincin keabadian beneran ada di sini. Pada akhirnya, malaikatlah yang menjelaskan kalau ujiannya cukuplah simpel. Selama Hao Chen bisa mengalahkannya, cincin keabadian pasti akan ia dapatkan. Sudah jelas, menyadari kalau kekuatan dari malaikat keabadian satu tingkat dengan dirinya, Hao Chen pun tidaklah gentar sama sekali dan mulai menyerangnya. Sama halnya dengan musuhnya yang segera mengeluarkan teknik beku abadi. Namun serangan itu langsung diremehkan oleh King Hao Chen yang katanya terlalu mudah. Saat itulah melihat musuh yang sudah di atas angin, malaikat keabadian pun mulai tarung serius. Ia mengeluarkan musik keabadian bab pertama, musik pembukaan abadi. Tanpa diduga, tepat ketika musik dinyalakan, kekuatan malaikat langsung meningkat drastis menjadi tingkat 9 tahap kelima, naik 2 tingkat dalam sekejap. Kali ini Hao Chen lah yang dibuat kaget, apalagi malaikat juga mengkombokannya dengan teknik api tanpa batasnya. Hal itu membuat Hao Chen pun sedikit bertanya-tanya rahasia di balik teknik tersebut. Nyatanya seiring berubahnya musik, kekuatan dari malaikat juga terus meningkat. Sementara itu giliran malaikatlah yang meremehkannya. Katanya jika Hao Chen hanya seperti ini, ia tak akan pernah bisa mengalahkannya. Meski begitu, Hao Chen menolak untuk menyerang. Dalam sekejap, ia pun mengeluarkan teknik pijakan naga dan memanggil satu naga berbrandnya. Tapi sayang hal itu masih belum efektif di hadapan dari sang malaikat. Sampai pada akhirnya domain dewa cahayalah yang dikeluarkan. Seketika Hao Chen pun menyerap habis kekuatan cahaya yang ada di sana. Kali ini malaikatlah yang dibuat kaget melihat dahsyatnya domain tersebut. Meski begitu ia tetap mengeluarkan meteor abadi upaya memberikan perlawanan. Tapi ternyata hal inilah yang ditunggu oleh King Hao Chen. Seketika Hao Chen pun menunjukkan batu dewanya dan mulai menyerap meteor itu. Tak hanya sekedar menyerap, ia juga menggunakannya untuk memberikan serangan balasan. Alhasil untuk pertama kalinya malaikatlah yang terkena serangan telak. Strategi itu membuat malaikat pun sedikit memuji Hao Chen. Ia bahkan tak heran kenapa Hao Chen bisa melewati ujian penciptaan. Tapi pertarungan masih belum berakhir. Dalam sekejap, malaikat pun mengaktifkan lagu dari bab kedua yang disebut Bintang Malam Gelap. Lagi-lagi Hao Chen pun dibuat kaget, karena memang setiap lagu yang dikeluarkan mampu meningkatkan kekuatan secara drastis. Bahkan untuk malaikat, ia sudah di tingkat 9 tahap ke-7. Kali ini hujan meteorlah yang langsung terjadi. Hao Chen yang melihatnya langsung menyimpulkan kalau malaikat pasti meminjam kekuatan dari sebuah benda. Nyatanya peningkatan rana tanpa efek samping tidaklah masuk akal sama sekali. Sementara malaikat sendiri, ia pun langsung merasa di atas angin dan menyuruh Hao Chen untuk menyerah saja. Nyatanya Hao Chen sudah tak akan bisa mengalahkannya. Tapi jelas King Hao Chen menolak akan hal itu dan malah ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Ternyata mengingat dirinya yang sudah mendapatkan hati peri di ujian penciptaan kemarin, Hao Chen ingin segera membangkitkan Yating.
Meskipun pembentukan ini membutuhkan energi yang kuat, tapi karena keadaan sudah seperti ini, Hao Chen pun memutuskan untuk bertarung. Di sana ia pun hanya bisa memasang mode bertahan dan mencoba membangkitkan bestinya itu. Namun jelas malaikat juga tak membiarkannya begitu saja dan terus menggempurnya dengan banyak serangan. Beruntung tepat ketika perisai Hao Chen dihancurkan, peri Yating juga berhasil dibangkitkan ya lur ya. Bahkan di waktu yang sama Yating langsung melindungi tuan tercinta. Hal itu membuat malaikat pun kembali kaget karena ternyata Yating ini adalah sang ratu peri cahaya. Bentuk evolusi terakhir dari elemen cahaya sekaligus pelayan yang mengabdi kepada dewa cahaya. Tak hanya itu, Yating versi terbaru ini sudah melampaui batasan dari kontrak tungku jiwa dan sudah bisa tarung sendiri. Dan inilah yang tak pernah muncul di seluruh benua sang tungku jiwa kebijaksanaan. Pada akhirnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun mulai bekerja sama untuk mengalahkan malaikat tersebut. Seketika, Yating pun mengeluarkan kekuatan cahayanya yang disebut sebagai pedang rajang. Sebuah pedang besar elemen cahaya siap menghantam musuh yang ada di bawah. Awalnya, malaikat mencoba untuk bertahan. Tapi sayang, King Hao Chen juga langsung memanfaatkan keunggulan itu. Teknik hujan cahaya pun dikeluarkan menyelimuti seluruh arena. Lagi-lagi malaikat pun sangatlah kaget karena ternyata dibantu dengan Yating, serangan dari kekuatan Hao Chen sudah setara di tingkat 9 tahap ke-7. Pada akhirnya perisainya pun bisa ditembus dan sang malaikat harus terkena serangan telak. Bahkan untuk yang kali ini ia pun mengakui kekalahannya. Tapi meskipun begitu, malaikat malah mengajaknya membuat kesepakatan. So, karena Hao Chen datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan yang besar, jadi selama Hao Chen mau membebaskannya, ia pasti akan memberinya kekuatan keabadian. Sayangnya Hao Chen menolaknya mentah-mentah, karena memang ia datang ke sini hanya menginginkan cincin keabadian. Namun penolakan tersebut malah membuat malaikat semakin marah. Ia bilang setiap orang pasti mengejar keabadian. Bahkan ia mengklaim bahwa Hao Chen sekarang belum memahami indahnya keabadian. Dan oleh sebab itulah ia pun menunjukkan semua pasukan keabadiannya. Di mana semua pasukan ini dulunya adalah manusia lemah yang mengejar keabadian. Tapi setelah diberikan kekuatan keabadian yang tertinggi, mereka sudah terlahir lagi dan mendapatkan kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan yang benar-benar sangatlah indah. Pada akhirnya ia pun mengerahkan semua pasukan ini untuk melawan Hao Chen sekali lagi. Dengan ini ronde kedua pun langsung terjadi. Hao Chen dan Yating langsung digempur oleh puluhan pasukan itu. Awalnya baik Hao Chen ataupun Yating hanya bisa menghindar saja. Nyatanya tubuh pasukan ini benar-benar sekeras baja. Apalagi kekuatan dari pasukan itu sudah setara dengan King Hao Chen. Lebih parahnya lagi, mereka tak bisa merasakan luka, tak bisa mati dan tidak terkalahkan. Dan inilah yang disebut sebagai kekuatan keabadian. Saat itulah Hao Chen pun sadar bertarung dengan mereka hanya akan menghabiskan tenaga saja. Alhasil ia pun membagi tugas. Yating akan menahan semua pasukan ini, sedangkan Hao Chen akan mengincar malaikat keabadian. Lagi-lagi Yating pun mengeluarkan teknik pedang rajanya. Bedanya kali ini adalah hujan pedang. Sedangkan Hao Chen sendiri sembari menghadapi para pasukan, ia terus mencoba menggapai malaikat keabadian. Tapi ternyata semua pasukan ini hanyalah untuk mengulur waktu. Seketika malaikat keabadian pun akhirnya mengeluarkan musik terkuatnya. Musik bab ketiga yang disebut sebagai kekuatan dewa. Dalam sekejap, Hao Chen pun dipaksa turun ke bawah lagi akibat tekanan yang sangatlah besar. Saat itulah malaikat pun memberinya satu pilihan terakhir, menjadi pasukan keabadiannya atau akan mati di sini. Sayangnya sebagai king yang sebenarnya, Hao Chen menciptakan pilihan sendiri yaitu tetap bertarung. Bahkan menyadari kalau semua musik dari musuhnya sudah keluar, kali ini gilirannya lah yang akan menyerang balik. Seketika Hao Chen pun memanggil Yating dan menggunakan teknik dunia peri dari Ratu Peri Cahaya. Ternyata setelah Yating naik menjadi Ratu Peri Cahaya, Yating memiliki dunia peri sendiri dan bisa berkomunikasi serta mengendalikan semua kehidupan dalam waktu yang singkat.
Yang ternyata Hao Chen sudah mengetahui rahasia di balik semua kekuatan ini, yang katanya malaikat hanyalah meminjam saja. So, karena setiap kali musik berubah kekuatan malaikat akan meningkat, Hao Chen curiga kalau musik hanyalah sinyal saja untuk meminjam kekuatan dari benda tertentu. Tapi karena sinyalnya terlalu lemah, ia tak bisa mendeteksi keberadaannya. Oleh sebab itulah Hao Chen menunggunya mengeluarkan musik terkuat untuk mendapatkan sinyal terkuat juga. Barulah setelah itu ia pun sadar kalau bab terakhir dari malaikat adalah bab terakhirnya juga. Pada akhirnya Hao Chen pun tak hanya mengeluarkan satu naga berbrand, melainkan 3 naga sekaligus untuk mengakhiri ujian ini. Di tengah pertarungan, Hao Chen pun juga mengungkap benda yang memberikan kekuatan kepada malaikat tak lain dan tak bukan adalah cincin keabadian. Pada akhirnya dengan satu tebasan manja, Hao Chen pun resmi menyelesaikan ujian kedua dan melihat secara langsung wujud dari cincin keabadian. Ternyata ujian kedua ini adalah memecahkan rahasia dan menemukan cincin keabadian. Tapi sebelum benar-benar berakhir, malaikat malah memberikan ancaman terakhir. Ia bilang kalau ia sudah menyatu dengan cincin keabadian sangatlah lama, di mana jika Hao Chen membunuhnya, cincinnya pasti akan hancur. Namun jika ia tetap hidup, ia tak akan pernah memberikan cincin tersebut. Jadi bisa disimpulkan ujian kedua ini tak akan pernah terselesaikan, ya kan? Waduh. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, sosok iblis yang mengerikan akhirnya mulai mengamuk lagi. Entah ini masih ujian ataupun nyata, Hao Chen langsung berjuang keras menghentikannya. Hao Chen juga akhirnya menunjukkan teknik penciptaan dan keabadiannya untuk menyelamatkan dunia ini. Namun kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.